Di antara hiruk-pikuk dunia yang serba visual, ada kisah yang terjalin hanya melalui getaran suara. Kisah Fatur dan gadis, dua jiwa yang terhubung oleh takdir melalui saluran telepon. Mereka belum pernah bertemu, belum pernah bertatap muka, namun hati mereka telah terikat oleh jalinan kata-kata dan tawa yang menggema di ujung telepon. Setiap malam, setelah lelah seharian bekerja, panggilan telepon menjadi ritual yang mereka nanti-nantikan. Bagi Fatur, suara gadis adalah melodi penenang, membawa keteduhan di tengah kebisingan kota. Bagi gadis, tawa Fatur adalah cahaya hangat yang menerangi kesendiriannya. Hubungan mereka adalah bukti nyata bahwa kedekatan tak selalu membutuhkan tatapan mata. Kepercayaan mereka dibangun di atas kejujuran yang terucap, dan keintiman mereka tumbuh dari setiap jeda hening yang penuh makna di antara percakapan. Mereka saling berbagi cerita, dari hal-hal sepele seperti menu makan siang hingga mimpi-mimpi besar yang terpendam di dasar hati. Fatur bisa membayangkan senyum gadis hanya dari cara ia mengucapkan namanya. Gadis bisa merasakan kehangatan Fatur hanya dari nada bicaranya yang menenangkan. Suara menjadi kanvas, dan imajinasi menjadi kuasnya. Mereka melukis potret satu sama lain dalam benak, sebuah potret yang mungkin jauh lebih indah dari kenyataan karena dibingkai oleh perasaan murni. Gadis, kamu tahu, kadang aku berpikir, suara kamu itu seperti senja, kata Fatur di suatu malam. Gadis tertawa kecil di seberang sana. Senja, kenapa senja? Tanyanya penasaran. Karena selalu berhasil membuatku tenang, selalu membuatku merasa semuanya akan baik-baik saja, tidak peduli seberapa berat hari yang aku lalui, jawab Fatur, tulus. Hening sejenak, gadis bisa merasakan pipinya menghangat. Kata-kata sederhana itu terasa begitu nyata, begitu dekat, seolah Fatur sedang berbisik tepat di sampingnya. Dalam keheningan itu, mereka berdua tersenyum. Sebuah senyuman yang tak terlihat, namun begitu terasa di ujung telepon. Setiap panggilan adalah sebuah perjalanan. Mereka menjelajahi pikiran dan perasaan satu sama lain, menemukan sudut-sudut tersembunyi yang mungkin tak akan pernah terungkap dalam pertemuan biasa. Fatur menceritakan tentang ayahnya yang tegas namun penyayang, tentang mimpinya membuka kedai kopi kecil di tepi danau. Gadis berbagi tentang kecintaannya pada buku-buku tua, tentang ketakutannya akan ketinggian, dan tentang harapan sederhananya untuk melihat aurora suatu hari nanti. Mereka menjadi saksi atas kerapuhan dan kekuatan masing-masing. Tanpa sadar, dinding yang mereka bangun di sekitar hati mereka perlahan runtuh, digantikan oleh jembatan kepercayaan yang kokoh. Fatur, panggil gadis lembut. Ya, sahut Fatur. Apa kamu pernah penasaran seperti apa wajahku? Pertanyaan itu menggantung di udara, sebuah pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Fatur terdiam sejenak, memikirkan jawabannya. Ia tidak ingin merusak keajaiban yang telah mereka bangun. Tentu saja aku penasaran, jawabnya jujur. Tapi sejujurnya, aku lebih takut. Aku takut jika kenyataan tidak seindah apa yang kubayangkan. Aku sudah terlalu nyaman dengan gadis yang ada di kepalaku, yang tercipta dari suaramu. Pengakuan Fatur membuat gadis terenyuh. Ia merasakan hal yang sama, ketakutan bahwa pertemuan akan mematahkan mantra yang selama ini mengikat mereka. Bagi dunia luar, hubungan mereka mungkin aneh. Bagaimana bisa mencintai seseorang yang bahkan rupanya pun tak kau ketahui? Tapi bagi Fatur dan gadis, ini adalah bentuk cinta yang paling murni. Cinta yang tidak terdistraksi oleh penampilan fisik. Cinta yang lahir dari koneksi jiwa. Mereka belajar bahwa esensi seseorang tidak terletak pada wajahnya, tetapi pada kehangatan suaranya, pada ketulusan kata-katanya, dan pada cara mereka membuatmu merasa berharga. Setiap tawa yang pecah, setiap helaan napas yang terdengar, setiap ucapan selamat malam yang lirih, semuanya menjadi bata yang membangun istana perasaan mereka. Suatu hari, gadis tidak menelepon seperti biasanya. Fatur menunggu dengan cemas. Jam demi jam berlalu, teleponnya tetap sunyi. Kekhawatiran mulai merayapi hatinya. Apakah gadis baik-baik saja? Apakah sesuatu telah terjadi? Ketiadaan suara gadis malam itu terasa seperti kekosongan yang menganga, menyadarkan Fatur betapa dalam ia telah jatuh pada pesona suara di ujung telepon itu. Ia mencoba menelepon balik, namun hanya suara operator yang menjawab. Rasa hampa itu begitu nyata, seolah separuh dunianya tiba-tiba lenyap. Malam itu,
Fatur tidak bisa tidur. Ia terus menatap ponselnya, berharap ada keajaiban, berharap mendengar lagi melodi penenangnya. Keesokan harinya, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Fatur dari nomor yang tidak dikenal. Jantungnya berdebar kencang saat membukanya. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat dunianya seakan berhenti berputar. "Ini aku, gadis. Maaf tidak menelpon semalam. Aku sedang di rumah sakit." Tanpa pikir panjang, Fatur langsung membalas, menanyakan keadaan dan di mana lokasinya. Kekhawatiran mengalahkan semua ketakutan yang pernah ia rasakan tentang pertemuan. Saat itu, yang terpenting baginya adalah memastikan gadis baik-baik saja. Wajah, rupa, semua itu tidak lagi penting. Setelah mendapatkan alamat rumah sakit, Fatur segera melesat ke sana. Di sepanjang perjalanan, benaknya dipenuhi berbagai skenario. Bagaimana jika pertemuannya dengan gadis akan mengubah segalanya? Namun, suara hati kecilnya berkata bahwa apapun yang terjadi, perasaannya tidak akan berubah. Perasaan itu telah tertanam terlalu dalam, terikat oleh benang suara yang tak kasat mata. Ia tiba di rumah sakit dengan napas terengah dan hati yang berdebar tak karuan. Ia berjalan menyusuri koridor, mencari nomor kamar yang diberikan gadis. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ia sedang berjalan menuju takdirnya. Akhirnya, ia berhenti di depan sebuah pintu, kamar nomor ke-302. Tangannya gemetar saat hendak mengetuk pintu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ini adalah momen kebenaran. Momen di mana imajinasi akan bertemu dengan realitas. Ia mengangkat tangannya, lalu mengetuk pelan. Terdengar suara lembut dari dalam, suara yang sangat ia kenal, suara yang selama ini menjadi musik pengantar tidurnya. "Masuk!" Suara itu, meski terdengar sedikit lemah, tetap sama merdunya. Fatur memutar kenop pintu perlahan dan mendorongnya hingga terbuka. Di sana, di atas ranjang rumah sakit, duduk seorang perempuan menatap ke arah jendela. Saat perempuan itu menoleh, mata mereka akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Fatur," panggilnya. Dan Fatur tahu, petualangan mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kisah ini berlanjut. Setelah berbulan-bulan membangun dunia mereka sendiri melalui gelombang suara, Fatur dan gadis akhirnya berdiri di ambang pintu realitas. Hubungan yang terjalin erat di dunia maya akan diuji oleh dunia nyata. Keputusan untuk bertemu telah dibuat. Udara di antara mereka, yang biasanya penuh dengan tawa dan cerita, kini terasa berat oleh antisipasi. Sebuah pertanyaan besar menggantung, akankah pertemuan ini menjadi puncak kebahagiaan mereka? Atau awal dari sebuah kekecewaan? Bagi Fatur, setiap detik menunggu terasa seperti selamanya. Ia membayangkan senyum gadis, suara tawanya, dan cara gadis itu mengucapkan namanya. Tapi semua itu adalah versi imajinasi yang ia ciptakan dari suara. Bagaimana jika aslinya berbeda? Bagaimana jika pesona yang ia rasakan selama ini hanyalah ilusi, produk dari kesepian dan harapan? Ketakutan ini mencengkeramnya, membuatnya ragu. Apakah lebih baik membiarkan hubungan ini tetap sempurna di dunia maya, tak tersentuh oleh kerasnya kenyataan? Pikiran ini terus berputar, menciptakan badai keraguan di dalam dirinya. Ia menatap layar ponselnya, membaca ulang percakapan terakhir mereka. Setiap kata penuh dengan janji dan harapan, kontras dengan ketakutan yang kini ia rasakan. Di sisi lain, gadis juga merasakan hal yang sama. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan kritis. Apakah aku akan sesuai dengan ekspektasinya? Pertanyaan itu bergema di benaknya. Ia terbiasa menjadi suara yang menenangkan, teman bicara yang cerdas dan jenaka. Tapi sekarang, ia harus menjadi lebih dari itu. Ia harus menjadi wujud fisik dari semua harapan yang telah mereka bangun bersama. Kecemasan membuat tangannya dingin. Ia takut jika Fatur menatapnya dan melihat seseorang yang berbeda dari gadis yang ia kenal di ujung telepon. Apakah keheningan canggung akan menggantikan tawa mereka yang lepas? Apakah tatapan mata akan terasa asing? Tidak sehangat sapaan suara mereka. Hari pertemuan itu pun tiba. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman, tempat yang terasa netral, tempat di mana mereka bisa memulai segalanya dari awal jika perlu. Fatur tiba lebih dulu. Ia memilih meja di sudut,
tempat ia bisa mengamati pintu masuk tanpa terlalu mencolok. Jantungnya berdebar kencang setiap kali pintu terbuka. Setiap sosok yang masuk membuatnya menahan napas. Ia mencoba menenangkan diri, mengingatkan dirinya pada semua percakapan larut malam, semua lelucon yang hanya mereka berdua yang mengerti, semua dukungan yang mereka berikan satu sama lain. Ikatan itu nyata. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Kemudian, pintu kafe terbuka sekali lagi. Seorang gadis melangkah masuk, matanya bergerak perlahan, seolah mencari seseorang. Fatur langsung tahu, itu gadis. Tidak ada keraguan sedikit pun. Gadis terlihat persis seperti yang ia bayangkan. Namun juga jauh lebih nyata, jauh lebih hidup. Rambutnya yang tergerai, cara ia membawa dirinya dengan sedikit keraguan, semua itu terasa begitu akrab. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Semua kebisingan kafe lenyap, hanya ada mereka berdua. Gadis berjalan perlahan menuju mejanya. Setiap langkah terasa berat, seolah melintasi jembatan antara dua dunia. Saat ia semakin dekat, Fatur bisa melihat kegugupan di matanya, kegugupan yang sama yang ia rasakan. Dan kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat gadis berdiri di hadapan mejanya, sebuah senyuman perlahan merekah di bibirnya. Itu bukan senyuman yang dipaksakan atau canggung. Itu adalah senyuman yang Fatur kenal dengan baik. Senyuman yang bisa ia dengar di ujung telepon. Senyuman yang tulus, hangat, dan penuh kelegaan. Melihat senyuman itu, semua ketakutan Fatur menguap seketika. Ia balas tersenyum, senyuman yang sama tulusnya. Kecanggungan yang ia takutkan tidak pernah datang. Sebaliknya, yang ada hanyalah perasaan nyaman seolah mereka telah bertemu ribuan kali sebelumnya. Fatur, suara gadis terdengar sedikit bergetar, namun penuh kehangatan. Gadis, jawab Fatur, suaranya mantap. Akhirnya, mereka duduk berhadapan. Awalnya ada sedikit keheningan, tapi bukan keheningan yang canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman, di mana mereka saling mengamati, mengonfirmasi bahwa orang di hadapan mereka adalah nyata. Mereka mulai berbicara. Awalnya ragu-ragu, tetapi dengan cepat mengalir seperti biasa. Tawa mereka mengisi sudut kafe itu, sama lepasnya seperti saat ditelepon. Ternyata, pesona itu bukan ilusi. Ikatan emosional yang mereka bangun begitu kuat, mampu menjembatani jurang antara dunia virtual dan dunia nyata. Fatur menyadari bahwa apa yang ia cintai dari gadis bukanlah sekadar suaranya, tetapi jiwa di balik suara itu. Dan jiwa itu kini terpancar jelas dari matanya, dari senyumnya, dari setiap gerak-geriknya. Gadis pun merasakan hal yang sama. Fatur di hadapannya adalah Fatur yang sama yang selalu ada untuknya, yang membuatnya tertawa hingga menangis, yang memahami dirinya tanpa perlu banyak kata. Fisik mereka hanyalah wadah dari koneksi yang sudah begitu dalam. Pertemuan itu adalah sebuah konfirmasi bahwa cinta dan ikatan sejati tidak mengenal batas, baik itu jarak maupun medium. Senyuman di ujung telepon itu kini ada di hadapannya, nyata dan jauh lebih menawan daripada yang pernah ia bayangkan. Mereka tidak perlu takut pada kenyataan, karena kenyataan mereka ternyata jauh lebih indah dari imajinasi terliar sekalipun. Di kafe kecil itu, di antara aroma kopi dan obrolan orang-orang, dua dunia telah bersatu. Sebuah babak baru dalam kisah mereka telah dimulai, bukan lagi hanya dengan suara, tetapi dengan kehadiran, tatapan, dan senyuman yang nyata. Kisah Fatur dan gadis adalah bukti bahwa terkadang, lompatan keyakinan terbesar membawa kita pada kebahagiaan yang paling sejati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.